Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelumnya mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-12 kali ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang pembagian tasbih berikutnya, ditinjau dari segi penyebutan wajah syabah. Jadi at-tasbih min haitsu dzikru wajhi syabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih sebagaimana kita bahas dalam dua pertemuan sebelumnya, itu adalah penyerupaan yang mana mempunyai beberapa rukun. Yang pertama musyabah, yang kedua musyabah bih, yang keduanya disebut dengan torafat tasbih, dua ujung tasbih, yang ketiga ada tu tasbih, dan yang keempat wajhu syabah. Keempatnya harus ada. Meskipun kadang-kadang juga boleh dibuang ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasbih ditinjau dari segi wajah syabahnya itu disebutkan atau enggak. Kalau pada pertemuan sebelumnya, yakni pada pertemuan yang ke-11 kita membahas tentang tasbih dari segi penyebutan adat tasbihnya, ada tasbih mursal dan tasbih muakkad. Mursal itu dilepaskan dari takkid, muakkad itu ditakkid atau ditekaskan. Kalau hari ini kita akan mempelajari dari segi penyebutan wajah syabahnya. Yang pertama adalah tasbih mufassal, yang kedua tasbih mujmal. Apa itu tasbih mufassal? Mufassal itu merupakan isim maf'ul dari fassala yufassilu. Fassala yufassilu wadaka mufassal. Mufassal ini maknanya yang dirinci atau dijelaskan. Apanya yang dirinci atau dijelaskan adalah wajah syabahnya. Jadi ketika wajah syabah dari tasbih itu disebutkan, maka disebut dengan tasbih mufassal. Fassala yufassilu wadaka mufassal. Yang kedua disebut dengan tasbih mujmal. Mujmal ini juga isim maf'ul dari ajmala yujmilu, yang artinya mengumumkan atau mengglobalkan. Artinya wajah syabahnya itu tidak disebutkan, tidak dijelaskan, dibuat umum atau global gitu. Jadi lawan dari tafsil. Jadi ada tafsil, ada ijmal, kan begitu. Tafsil itu merinci, ijmal itu mengglobalkan. Tafsil menyebutkan wajah syabah, ijmal mengglobalkan wajah syabahnya dalam arti tidak disebutkan. Kita mulai dari tasbih mufassal. Tasbih mufassal ini dicontohkan di sini dengan qalbuhu kal hijarati qaswatan wa sholabatan. Qalbuhu hatinya orang itu kal hijarah, laksana atau seperti batu. Qaswatan wa sholabatan, dari segi keras dan kuatnya. Jadi musyabahnya adalah qalbuh, kafnya ada tu tasbih, al hijarah musyabah bih, qaswah wa sholabah ini wajhu syabah. Wajhu syabahnya disebutkan, maka disebut dengan tasbih mufassal. Selain itu, ini juga bisa disebut dengan tasbih mufassal mursal atau tasbih mursal mufassal. Kenapa? Karena adat syabahnya disebutkan. Ketika adat tasbih disebutkan, maka dia dilepaskan dari takkid. Contoh kedua, kasayfi fi ikhdamihi wal ghaisi fi irhamihi wal laisi fi iqdamihi. Dia itu laksana pedang dalam tajamnya, dan laksana hujan dalam lebatnya, dan laksana singa dalam keberaniannya. Di sini disebutkan ya, ikhdam, irham, iqdam. Ikhdam, irham, dan iqdam, yang merupakan wajah syabah. Di sini ada 3 uslub tasbih, ketiganya mempunyai wajah syabah yang berbeda.
maka disebut dengan tasbih mufassal. Dan karena di sini juga disebutkan apa namanya? Ada tuh tasbih yakni kaf ya. Dan di sini al-ghais diatofkan ke as-saif, artinya dia juga ada kafnya karena diatofkan, maka disebut dengan mufassal mursal atau mursal mufassal. Oke. Itu tasbih yang pertama yaitu tasbih mursal. Yang kedua, tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajah syabahnya. Tasbih yang dibuang wajah syabahnya ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang khafi, ada yang jali. Khafi itu samar, jali itu jelas. Maksudnya apa? Kalau wajah syabahnya dibuang dan dapat diketahui dengan mudah oleh banyak orang, oleh setiap orang, maka itu disebut dengan tasbih mujmal yang jali. Kalau tidak difahami oleh kebanyakan orang dan hanya difahami oleh khawas, orang-orang khusus, maka disebut dengan tasbih mujmal yang khafi. Wamin hubi tiba waminhu wabi tibaril wajhi aidon mujmalu gitu ya kalau di apa namanya al jawharul makrun, wabi tibaril wajhi aidon mujmalu khafiyun au jaliyun au mufassal. Jadi dengan mengiktibar wajahnya tasbih itu terbagi menjadi mujmal. Mujmal ada yang khafiyun au jaliyun, ada yang khafi ada yang jali. Kemudian yang kedua mufassal. Ada mujmal dan mufassal. Contohnya di sini Aisyah tuh kalwardati. Aisyah ini mubtada, kalwardah ini khabar. Aisyah musyabbah, kafnya ada tu tasbih, alwardah adalah musyabbah bih. Di sini disebutkan kafnya. Ya, ada tu tasbih, berarti disebut dengan tasbih mursal. Tapi ini tidak disebutkan wajah syabahnya, berarti disebut dengan tasbih mursal mujmal atau mujmal mursal. Dan ini dapat difahami oleh kebanyakan orang teman-teman ya, karena Aisyah kalwardah dalam apa? Misalkan fil jamal. Dari segi keelokannya, keindahannya. Umumnya begitu. Contoh yang kedua, fa'ka'anna ladzata sautihi wa dabibah sinatun tamasya fi mafasilinu asin. Eh, kemerduan, kelezatan suara. Ya. Dan alunannya itu sungguh bagaikan kantuk yang merayap ke seluruh persendian orang yang mengantuk. Di sini disebutkan ada tasbihnya yaitu ka'anna. Kemudian apa namanya wajah syabah itu ladzata sauti dan dabibaha. Kemudian sinatun tamasyafi mafasilinu asin itu sebagai musyabbah bih yang berbentuk murakkab gitu ya. Sementara wajah syabahnya tidak disebutkan. Maka dari itu disebut dengan tasbih mujmal yang mursal karena menyebutkan ada tasbih. Pada kedua contoh di atas tidak ada wajah syabah yang disebutkan sehingga dikategorikan sebagai tasbih mujmal. Nah, andai kan teman-teman misalkan wajah syabahnya dibuang, kafnya dibuang, itu nanti disebut dengan tasbih mujmal muakkad. Tasbih mujmal muakkad itulah yang kemudian disebut dengan tasbih baligh oleh ulama balaghah atau ulama bayan, oleh balaghiyun atau bayaniyun. Nah, sekarang kita akan mempelajari tasbih balik. Apa itu tasbih balik? Tasbih balik ya, itu tasbih yang sampai sudah sangat mencapai atau sampai. Maksudnya apa? Telah sampai pada tingkatan nilai sastra yang tinggi. Karena kenapa begitu? Karena ketika musyabbah dan musyabbah bih ini hanya disebutkan keduanya saja yang hanya disebutkan, sementara kaf apa adat tasbih dan wajah syabahnya tidak disebutkan. Ini seolah-olah ada iddia atau klaim, ada pengakuan bahwa memang musyabbah itu adalah musyabbah bih seperti itu. Bukan seperti lagi, tapi ada anggapan atau klaim bahwa musyabbah itu adalah musyabbah bih sendiri. Maka dari itu sangat kuat ya keserupaannya sehingga disebut dengan tasbih balik, tasbih yang sangat kuat.
Jadi tasbih balik ini kalau kita runut dari materi sebelumnya teman-teman, ini disebut dengan tasbih mujmal muakkad. Mujmal muakkad disebut dengan baligh. Tasbih balik adalah tasbih yang dibuang adat dan wajah syabahnya. Contohnya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta mubtada syamsun khobar. Anta badrun, anta mubtada badrun khobar. Anta mubtada nurun khobar fauqa nur, sebagai naat dari nur. Di sini hanya disebutkan musyabah dan musyabah bih yang disebutkan secara terpisah-pisah. Maka disebut dengan tasbih mafruk. Nanti ada penjelasan tersendiri ya. Ini disebut dengan tasbih mafruk karena penyebutan musyabah dan musyabah bihnya dipisah-pisah. Di musyabah, musyabah bih dan seterusnya. Tidak kita temukan di sini satu wajah syabahnya, enggak ada. Yang kedua ada tuh tasbihnya juga tidak disebutkan, maka disebut dengan tasbih balik atau mujmal yang muakkad. Engkau adalah matahari. Jadi kamu dan matahari ini seolah-olah ya memang eksistensinya sama gitu. Ketika kafnya dibuang. Ada klaim begitu karena membuang ada tuh tasbih dan wajah syabah itu menguatkan keserupaannya. Anta badrun juga begitu. Anta nurun fauqa nur juga begitu sama. Cuman wajah syabahnya sebenarnya beda teman-teman ya. Ini termasuk tasbih mujmal yang jali, jelas. Anta syamsun, misalkan fin naf'i dari segi memberikan manfaat. Anta badrun, misalkan fil jamali dari segi keindahan, ketenangannya. Anta nurun, yani fil hidayah dalam memberikan petunjuk. Oke. Untuk lebih jelasnya dalam memahami tasbih mufassal, tasbih mujmal dan tasbih balik, kita dapat memperhatikan mind map berikut ya. Jadi pembagian tasbih berdasarkan wajah syabahnya ada mufassal dan mujmal. Mufassal itu disebutkan wajah syabahnya, sedangkan mujmal dibuang wajah syabahnya. Yang disebutkan contohnya di sini ada sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru dhalaman wa irhaban. Jadi kami telah berjalan di malam yang sangat gelap, seakan-akan malam yang sangat gelap itu adalah lautan yang gelap dan menakutkan. Dhalaman wa irhaban ini secara nahu jadi tamis atau naza' khafid, tapi kalau secara tasbih ya, arkanut tasbih ini menjadi wajah syabah. Maka dari itu disebut dengan tasbih yang uh, mufassal. Selain mufassal dia juga mursal. Jadi mufassal mursal atau mursal mufassal. Zurna al-hadiqata ka'annahal firdausu fil jamali wal bahari. Kami telah mengunjungi taman bagaikan firdaus, bagaikan surga firdaus dalam hal keelokannya. Ya. Jadi al-jamal dan al-baha ini menjadi wajah syabah. Al-musyabahnya adalah al-hadiqah. Sebenarnya domirha ya, kalau dari segi lapat domirha, cuman dia rujuk ke al-hadiqah, musyabah binya al-firdaus. Ini juga disebut dengan tasbih mufassal yang mursal karena menyebutkan ada tuh tasbih ka'anna. Wa ka'anna syamsal munirah dinarun rajalathu hadaidud darrab. Jadi seolah-olah matahari yang bersinar itu adalah dinar. Asyamsa itu musyabbah, dinar musyabbah bih, menyebutkan ka'anna, menyebutkan ada tu tasbih. Ini disebut dengan mursal tapi apa namanya mujmal. Ya. Ka'annahun naharuz zahirul ladzi la yakhfa ala kulli nadir. Dan musyabahnya adalah domir ha, musyabah bihnya an-nahar az-zahir alladzi la yakhfa ala kulli nadirin. Ini musyabah bihnya murakkab ya karena tersusun dari banyak hal. Nah, ini apa namanya? Tasbih yang mursal karena menyebutkan ka'anna tapi mursal menyebutkan ka'anna tapi dia mufassal karena ada ka'anna. Dan yang terakhir antanurun fauqa nur ini tasbih balik disebut juga dengan tasbih muakkad yang mujmal. Nah, begitu. Taib. Untuk tugasnya teman-teman silahkan ya. Ada 5.
Yang pertama membuat contoh tasbih mursal, yang kedua muakkad, yang ketiga mufassal, yang keempat mujmal, dan yang terakhir baligh. Nah, jangan lupa dikirim ke nomor pengajar antum. Syukran jazilan ala husni timamikum. Semoga berkah bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.